Anda bisa mengikuti pembacaan ini dengan sungguh-sungguh dan menghayati setiap kata, setiap baris dari 6 ayat yang kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat datang kepada setiap Anda yang ada di sini. Anda yang pertama kali hadir atau Anda yang sedang visiting dari Indonesia, dari state lain, dari kota lain. Selamat datang. Kita sedang berada memulai sebuah seri baru dari Mazmur 23, A Shepherded Life. Hidup yang digembalakan. Apa artinya, saudara? Kalau kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh memiliki hidup yang digembalakan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Mazmur 23 adalah satu mazmur yang pendek. Mazmur yang sulit dikhotbahkan bukan karena ini ngejelimet. Sulit karena ini adalah mazmur yang Anda sangat familiar. Yang Anda sangat sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun Anda jadi orang Kristen. Itu sebabnya saudara, kalau kita akan melalui Mazmur 23 bukan hanya satu kali tapi 6 minggu berturut-turut. Saya berharap dan saya berdoa agar kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, ini seperti kalau Anda mengunjungi seorang sahabat lama yang sudah lama Anda tidak kunjungi. Jadi Anda sudah kenal orang itu, tapi dalam perkunjungan tersebut Anda berharap ada sesuatu yang baru tentang orang itu yang Anda kenali sehingga Anda bisa kenal lebih dalam orangnya. Itu doa saya supaya Anda mengenal Yesus gembala jiwa dengan lebih dekat dan pengalaman Anda lebih manis bersama dengan Yesus karena Anda mengenal Dia lebih dekat lagi. Tapi kalau Anda belum Kristen, kalau Anda baru jadi Kristen, kalau Anda sudah lama tidak ke gereja, sudah lama mundur dari Tuhan, doa saya bagi Anda adalah supaya Anda merasakan bahwa ini adalah mazmur di mana Tuhan menjanjikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan sukacita bersama dengan Dia. Saudara, ini bukan mazmur funerals. Biasa kalau kita ke kebaktian penghiburan, ini dibacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sebab banyak orang yang bukan Kristen merasa, oh ini mazmur orang mati. Saudara, bukan. Karena kalau Anda lihat ayat-ayat tadi yang kita baca, ini berbicara mengenai makanan, mengenai air yang tenang, mengenai istirahat, mengenai keamanan di dalam Tuhan Yesus, mengenai pesta. Ya kan? Kita dikatakan tadi akan datang ke sebuah pesta yang besar di mana waktu kita masuk kepala kita itu dikasih parfum yang wangi, lalu tangan kanan kita memegang red wine dan kita menikmati semua makanan. This is a psalm about abundant life yang dijanjikan oleh Tuhan, bukan mazmur kematian. Dan saya berharap kalau Anda belum Kristen, Anda menangkap itu. Dan Anda datang kepada Yesus yang adalah gembala yang baik tersebut. Mari saudara, saya ajak Anda untuk melihat ayat pertama, Mazmur 23 ayat 1. The Lord is my shepherd. Slide berikutnya, I shall not want. Ada 3 bagian hari ini. Yang pertama adalah the Lord. Yang kedua adalah my shepherd. Dan yang ketiga I shall not want. Supaya kita memahami betul apa arti
ayat yang sangat-sangat populer ini. Yang pertama, saudara, the Lord. Saudara, kita seringkali berfokus kepada apa yang gembala itu lakukan bagi kita, memimpin ke air yang tenang, ya kan, merestorasi jiwa kita. Lalu kita seringkali melewatkan dengan sangat cepat siapa Allah yang mengembalakan kita. Nah, mari saudara, saya ajak Anda untuk melihat siapa Allah yang dimaksudkan oleh Daud, penulis Mazmur ini. Saudara, kata yang dia pakai LORD itu huruf besar, the Lord. Itu dalam bahasa aslinya bicara tentang Yehova, Yahweh. Ini bicara mengenai Allah Israel, Allah yang mengenalkan dirinya sendiri kepada Musa di Keluaran pasal 3 dengan nama yang dia sendiri katakan. Kalau Anda bertanya, siapa sih nama Allah orang Kristen? Namanya adalah I am who I am. Itu yang dia katakan kepada Musa. Jadi waktu Musa tanya, Tuhan kalau aku ke Mesir, nanti ditanya siapa Allah yang mengutus kamu? Aku harus bilang apa? Allah bilang, namaku adalah I am who I am. Dalam slide berikutnya ya, I am who I am, ego eimi. Itu sebabnya Mazmur ini bisa, ayat 1 ini bisa diganti dengan I alone am your shepherd. Itu maksudnya. The Lord is my shepherd. Yahweh, Jehovah God is your shepherd. I am who I am. Aku adalah aku. Aku bukan siapa yang kau inginkan. Aku bukan imajinasi yang ada di benakmu. Aku bukan Allah kreasi fantasi yang ada dalam pikiranmu. Aku tidak bisa direkayasa oleh engkau. Aku adalah aku. Itu yang dimaksud. Saudara, Tim Keller pernah memberikan sebuah ilustrasi ketika dia di tahun 70 ke sekolah minggu, ya, Sunday School. Lalu gurunya Tim Keller itu bilang begini, bayangkan kalau jarak antara bumi, planet bumi ini dan matahari itu sama dengan tebalnya selembar kertas ini. Ya, ini jarak antara bumi dengan matahari. Ya, 148 km. Anda bisa cek nanti. Jadi 148 juta kilometer itu direduksi menjadi sehelai kertas ini. Oke. Kalau itu adalah jarak matahari dengan bumi, maka jarak antara bumi dengan bintang yang terdekat itu adalah stack of papers, ya, sekitar 21 meter. Jadi Anda taruh kertas ini bertumpuk-tumpuk 21 meter. Itu jarak antara matahari dan bintang yang terdekat. Kalau gitu, diameter dari galaksi kita itu adalah setumpuk kertas yang tingginya, sudah tahu berapa? 500 kilometer tinggi tumpukan kertas tersebut. Jadi, kata gurunya Tim Keller, galaksi ini hanyalah sebutir debu dari seluruh alam semesta. Dan Kolose memberitahu kita bahwa Yesus itu menopang alam semesta ini dengan sabdanya, by the word of his power. Lalu gurunya bilang begini, kalau dia adalah Yesus yang sangat-sangat berkuasa itu, apakah engkau akan menjadikan dia cuma menjadi kacung dalam hidupmu, menjadi asistenmu, menjadi konsultanmu? Sudah tahu konsultan ya, kongkonani sultan. Nah itu, yang tidak ngerti nggak apa-apa, itu nggak penting. Kalau Yesus itu menopang seluruh alam semesta dengan sabdanya, Anda mau menjadikan Yesus itu hanya menjadi asisten yang Anda kadang bisa dengar nasihatnya, yang Anda kadang bisa tolak kalau nggak suka. Saudara, waktu Allah bilang I am who I am, teolog itu menyebutnya sebagai inilah the aseity of God. Nah, kalau Anda ikut kelas katekisasi ya entah berapa tahun yang lalu, Anda mungkin pernah mendengar kata ini, aseity of God. Kata A itu artinya from, dari.
Kata se itu artinya self. Jadi dengan kata lain saudara, Allah itu from and of himself. Dia tidak butuh orang lain, dia independen dari segala sesuatu di luar dirinya. Dia tidak membutuhkan Anda dan saya untuk bisa eksis. Kalau kita nggak bisa ngomong begitu, ya kan? Kita nggak bisa ngomong I am who I am, gombal, nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena Anda dan saya butuh orang lain. Saya nggak tahu apakah Anda pernah main game yang namanya 20 questions. Kalau biasanya lagi social event gitu ya, ayo kita main 20 questions. Gimana caranya? Anda ditanya, who are you? 20 kali. Ya, jadi Anda ditanya, who are you? Anda biasa yang pertama bilang, nama Anda bukan, nama saya adalah Sen Senjaya. Terus ditanya lagi, who are you? Saya bilang saya adalah seorang suami dan seorang ayah dari 2 anak. Dan saudara, begitu saya ngomong siapa saya, maka itu menunjukkan saya bergantung pada orang lain. Begitu saya ngomong nama saya, itu menunjukkan bahwa ada orang yang memberi nama, yaitu papa mama saya, betul kan? Saya tidak bisa keluar dari dunia ini, saya nggak mau nama itu, saya mau nama Washington misalnya. Nggak mungkin kan? Saya bergantung pada papa mama saya untuk kasih nama saya gitu. Saya bergantung pada orang lain. Waktu saya bilang saya adalah seorang ayah dan seorang suami, berarti saya bergantung kepada orang lain. Kalau saya nggak punya anak, saya nggak mungkin jadi ayah. Kalau saya nggak punya pasangan, saya nggak mungkin jadi suami, saudara. Saya bergantung pada orang lain. Tuhan Allah berbeda. Dia tidak bergantung kepada orang lain untuk eksistensinya. Itu yang disebut sebagai the aseity of God. Jangan pikir bahwa Tuhan Allah itu butuh penyembahan kita, saudara. Jangan pikir bahwa Allah itu seorang megalomaniak yang membutuhkan kita datang setiap hari Minggu ke gereja supaya dia merasa diri punya self confident. No. Tapi Tuhan mau Anda menyembah Dia supaya pada waktu Anda menyembah Dia, segala sesuatu dalam hidup Anda itu align. Pada waktu Anda menyembah Dia, itu mendatangkan kebaikan bagi diri Anda karena Anda dicipta untuk menyembah Dia, bukan karena Dia butuh penyembahan kita. Anda mau menyembah Dia atau tidak, Dia tetap Allah. Amin. Anda mau menyembah Dia atau tidak, kemuliaannya tidak berkurang. Tapi kalau Anda menyembah Dia, itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri Anda karena Anda dicipta sedemikian. Saudara, itu sebabnya pada Allah yang demikian, Daud itu sangat needy, sangat membutuhkan. Dia bilang, aku butuh makanan, aku butuh istirahat, aku butuh air yang tenang, aku butuh nasihat, aku butuh rumah, aku butuh kenyamanan dan seterusnya. Dan it's okay untuk Anda menjadi needy kepada Allah yang sangat berkuasa itu, tapi juga sangat peduli kepada Anda. Saudara, needy kepada orang lain, Anda menjadi dalam relasi yang codependent, itu tidak sehat, saudara. Tapi kalau Anda needy kepada Allah, itu sehat. Kenapa? Karena memang Anda dicipta untuk bergantung dengan Dia. Dunia mengajarkan semakin Anda itu maju dalam hidup ini, semakin Anda independen, semakin tidak bergantung sama orang lain. Itu sebabnya kalau Anda sudah berusia produktif, usia 21, 22, 23 dan tidak pernah mandiri, selalu bergantung sama orang lain, baik itu secara emosional, secara finansial dan seterusnya, saudara, itu sesuatu yang kurang baik. Tetapi kepada Allah, Alkitab mengajarkan Anda bukan setiap hari semakin independen, tapi harus semakin dependent. It's okay to be needy di hadapan Allah yang sedemikian. Saudara, saya yakin Anda tahu ini. Sebagai ayah, kalau Anda adalah ayah di ruangan ini, saya tidak bisa berkata kepada anak saya, sebagus apapun saya memelihara mereka, memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka akan ngomong, papaku adalah gembala yang baik, aku tidak akan kekurangan. Enggak mungkin, saudara.
Kenapa? Karena saya terbatas. Bukan hanya terbatas, karena saya adalah seorang yang berdosa. Yang perlu mengalami perubahan, pertobatan setiap hari. Saya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. No, itu sebab saya hanya bisa berdoa agar anak-anak saya mengenal Yesus sebagai gembala jiwa mereka dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengenal the Lord as your shepherd? Tuhan yang seperti itu sebagai gembalamu. Itu poin saya yang kedua. The Lord is my shepherd. Ya, slide berikutnya. Saudara, Psalm ini, Mazmur ini sangat personal. Psalm ini lahir dari pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan Allah. Dia dikejar-kejar oleh Absalom, dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara, dia dikejar-kejar terus hidupnya. Dan di dalam kesulitan dan air mata itu dia mendekat kepada Allah. Dan kadang-kadang kita merasa, aduh kenapa Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman yang gelap dalam hidup anak-anaknya. Saudara, kalau Daud tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk dan gelap itu, kita tidak pernah punya Mazmur 23. Ini adalah Mazmur yang personal, yang lahir dari intimate relationship dengan Tuhan, saudara. Dan itu sebabnya pertanyaan saya bagi Anda di dalam perenungan refleksi kita adalah, apakah Anda juga memiliki personal relationship with God? Saudara, banyak orang Kristen yang sangat familiar dengan Psalm ini, yang adalah hymn book orang Israel zaman dulu. Lalu kita dengan sangat yakin mengatakan Tuhan adalah gembalaku memang. Dan mungkin Anda mengatakan yes, ya dan amin itu. Pertanyaan saya adalah gini, kalau Anda mengklaim diri Allah adalah gembalaku, apakah Anda itu mau tunduk di bawah otoritasnya? Karena seorang gembala adalah seorang yang punya otoritas full terhadap dombanya. Saudara, domba itu binatang yang paling bodoh di dunia. Ya, mungkin belum ada penelitian empirisnya gitu ya. Tetapi dia paling goblok, saudara. Anda lepas dia di Bourke Street, nggak akan bisa pulang ke Lonsdale. Ketabrak tram gitu. Saya akan bahas itu minggu depan ya. Kebodohan seekor domba. Itu sebabnya dia sangat mutlak bergantung kepada gembala. Gembala adalah seorang yang punya otoritas full akan kawanan dombanya. Pertanyaan saya begini, kalau Anda memanggil Tuhan itu gembalamu, apakah Anda mau tunduk di bawah otoritasnya? Atau Anda pilih-pilih? Tuhan, Alkitab ini tebal sekali Tuhan. Aku enggak bisa mematuhi semuanya, aku pilih yang ini enggak. Nanti mungkin bisa. Akhirnya kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai asisten, konsultan, dongos dalam hidup kita. Kalau Anda mengakui bahwa Dia adalah gembalamu, maka saudara tahun ini mari kita semakin berani untuk berserah full kepada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, aku tidak lagi mau punya agenda pribadi. Aku mau punya agenda yang Tuhan tulis dalam diaryku, dalam prioritas hidupku tahun ini. Karena dengan itulah aku bisa sungguh-sungguh menikmati care and protection dari shepherd yang adalah Engkau sendiri. Kepada Anda yang belum percaya, saudara, Anda harus paham bahwa setiap orang itu punya gembala. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Anda pasti punya seorang gembala. Kok bisa? Ya, karena Anda kalau tidak sadar, itu Anda digembalakan oleh para orang-orang yang mempengaruhi Anda. Jadi misalnya begini ya, siapa sih pemikir tokoh yang Anda ikuti di sosial media? Tiap hari Anda lihat IG-nya.
apa yang dia tulis, pengalamannya, videonya, klipnya, dan seterusnya. Justru orang-orang ini tanpa Anda sadari menggembalakan Anda. Kalau Anda suka seorang pengkhotbah tertentu, jangan lupa kalau Anda mendengarkan dia secara rutin, Anda sedang digembalakan oleh dia, terlepas dari pengajarannya benar atau salah. Kalau Anda sekolah, studi di Melbourne, ke universitas belajar dari profesor-profesor yang ateis, yang mengatakan bahwa tidak ada Allah pencipta, semua ini random, kita ini cuma molekul yang terjadi secara random, yang tadinya adalah keras, sekarang jadi manusia, lalu nanti akan mati dan hilang semuanya. Kalau kita melihat orang-orang Kristen itu hanyalah sebuah virus yang sebetulnya disampaikan kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, itu yang dikatakan Richard Dawkins. Saudara, mereka semua adalah gembala-gembala dalam hidupmu, dan tanpa sadar kita digembalakan oleh orang-orang ini. Setiap orang punya gembala, saudara. Siapa yang jadi gembala Anda? Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Anda mungkin bilang, oh Pak, saya ini independen Pak, saya nggak mau digembalakan orang. Nah itu berarti yang menggembalakan Anda adalah suara hati Anda sendiri. Dan nurani Anda, suara hati Anda belum tentu adalah suara hati yang benar. Seperti kaca, kalau dia tidak dibersihkan, maka semakin lama akan semakin buram dan kotor. Hati nurani Anda kalau tidak dibersihkan oleh firman Tuhan, tidak bisa menjadi filter terhadap apa yang Anda lihat dan saksikan dalam hidup keseharian. Jadi kalau Anda mendengarkan suara hati Anda sendiri, jangan lupa Yeremia mengatakan, the heart is deceitful above all things. Hatimu itu lebih licik dari segala sesuatu. Lebih licik, lebih jahat, lebih lihai untuk mengelabui orang lain dan mengelabui diri Anda sendiri. Oh ini mah gak apa-apa, toh semua orang melakukannya, toh gak ada yang tahu, dan seterusnya. Saudara, kalau Anda mendengar suara hati Anda sendiri, Anda sedang digembalakan oleh nurani Anda yang belum tentu benar. Jadi pertanyaan saya adalah, siapa yang akan menjadi gembala Anda? Kalau Tuhan yang akan menjadi gembala Anda akan tahu bahwa Dia berkuasa, Dia baik, dan Dia peduli dengan Anda. Yang terakhir saudara, yang bagian yang ketiga, kalau Dia adalah gembala kita, respon Daud berikutnya adalah, takkan kekurangan aku, I shall not want. Nah di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani saudara, kalimat ini, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu cuma muncul dalam 4 kata. Kalau ini berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam bahasa aslinya cuma 4. Literally bilang begini saudara, I shall want not, my shepherd Yahweh. Itu sudah diterjemahkan, tapi bahasa aslinya cuma 4 saudara. I shall not want, for Yahweh is my shepherd. Aku tidak akan lagi kekurangan karena Yahweh adalah gembalaku. Nah sekarang pertanyaan saya gini buat Anda. Takkan kekurangan ini maksudnya apa? Kita mungkin suka nyanyi ya. Tadi LW kita Stephen bilang kalau Anda sudah tahu lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa yang sudah tahu lagu itu sejak lama? Oke, udah. Nah ini kelihatan usianya gitu. Saya sudah lama menyanyikan lagu itu juga, saudara. Nah, pertanyaan saya gini, apa arti takkan kekurangan aku? Sebetulnya apa sih artinya? Nah, untuk menjawab itu saya kasih kuis. Ya, kalau Anda hari ini tadi pagi bangun, siapa nyangka hari ini di gereja dikasih pop quiz gitu ya. Kalau Anda jawabannya benar, ya Anda bisa dapat kopi free, gitu ya. Setelah ibadah, kalau buka sih ya kopinya. Tapi kalau salah, minggu depan Anda bayar double harga kopinya. Oke, takkan kekurangan aku. Artinya apa, saudara? 1, takkan kekurangan aku artinya dalam Tuhan, aku akan jadi crazy rich. Semua panca indraku akan dipuaskan total 24 jam sehari.
7 hari seminggu, 365 hari setahun, gitu kira-kira. Jadi apa yang aku lihat, apa yang aku kecap, apa yang aku pegang, semuanya itu memuaskan di dalam Tuhan yang adalah gembalaku. Aku akan jadi orang yang super rich, billionaire level rich. Apakah itu yang dimaksud? Siapa yang pilih A? Sungkan ya, sungkan. Nggak enak ah. Padahal itu yang aku harapkan dari Tuhan gitu. Kalau ada yang pilih A, tolong nanti kalau sungkan ngaku ya, nanti setelah ibadah ngaku ke saya pribadi nggak apa-apa. Kita perlu penggembalaan selama 30 jam kira-kira ya. Saudara, bukan ini yang dimaksud. Kenapa? Saya kasih satu bukti dari sekian banyak. Yesus sendiri ketika datang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia miskin, saudara. Kalau dia yang adalah gembala, menjanjikan kekayaan materi, kok dia sendiri miskin? Kan gak masuk akal. Jadi tentu yang dimaksud bukan kekayaan materi. Takkan kekurangan aku. Sebelah kiriku Porsche, sebelah kananku Lamborghini gitu ya. Belakangku mansion, depanku laut dan seterusnya. Bukan itu saudara yang dimaksud. So please, kalau if that's what you understand, throw that away now and forever gitu ya. Yang kedua saudara, B. Takkan kekurangan aku, artinya aku akan menekan keinginanku. Karena hidup yang indah itu adalah hidup yang sederhana. Wah kalau gitu Lamborghini-nya dijual, rumahnya dijual gitu ya. Tinggal di kemah aja. Apakah itu maksudnya? Keinginan itu jahat. Karena keinginanlah orang itu jatuh dalam berbagai macam dosa. Aku tidak punya lagi keinginan. Sudah tahu ini pengajaran banyak agama di dunia. Buddhism salah satunya. Jadi supaya tidak jahat dan tidak jatuh dalam berbagai macam sengsara, jangan punya keinginan. Semakin punya banyak keinginan, semakin akan sengsara, betul? Permasalahan dengan pengajaran itu adalah begini, saudara. Kalau Anda menekan keinginan Anda, memang mungkin Anda tidak punya keinginan yang macam-macam gitu. Tapi tidak akan ada sukacita karena Anda cuma neken terus ke bawah. Anda ngempet, ya ngempet itu bahasa Yunani. Kalau Anda nggak ngerti artinya, Anda menekan terus keinginan itu. Jangan deh. Tidak ada sukacita dalam hidup Anda. Jadi tentunya bukan B. Oke, siapa yang pilih C sekarang? C. Option C, semakin aku menjadi domba yang baik, semakin keinginanku dipenuhi oleh gembalaku. Ada yang pilih option C? Masih tidak ada yang mau ngaku. Oke. Tapi saya bersyukur sebetulnya ya, Anda tidak memilih option C. Kalau sudah lama di ICC, Anda tahu ini adalah pengajaran moralistik. Moralistik preaching itu mengajarkan begini saudara. Semakin Anda taat beragama, semakin Anda banyak pelayanan, semakin Anda memberikan persembahan lebih banyak lagi buat Tuhan, maka Tuhan itu akan semakin memberkati Anda. Membuka tingkap-tingkap langit dan memberi Anda air yang tenang gitu ya. Sampai kebanjiran misalnya. Saudara, bukan itu. Alkitab tidak mengajarkan moralistik preaching. Itu sebabnya jawabannya tentu bukan yang C. Oke, gimana dengan D? Siapa yang milih D? Takkan kekurangan artinya Tuhan akan menyediakan keperluanku tapi bukan keinginanku. Saudara, ini salah apa benar? Benar apa betul? Yang mana? Yang D ini benar apa enggak saudara? Benar, ini Alkitabiah saudara. Filipi 4 itu bilang begitu. Paulus bilang, Allahku akan memenuhi semua keperluanmu dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitabiah enggak? Ya, tapi ini adalah opsi jebakan untuk mahasiswa yang tidak belajar sebelum datang ke kelas, saudara. Ya biasa dosen memang selalu harus ada dalam multiple choice question itu jawaban jebakan. Jebakan Batman katanya. Kenapa saudara? Karena memang ini benar, Alkitabiah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Mazmur 23. Nah kalau begitu jawabannya yang pasti adalah E.
Option E bilang begini, aku tidak akan kekurangan segala sesuatu yang menurut gembalaku baik bagiku. Dan saya bersyukur berarti semua Anda yang di ruangan ini sudah tahu dari sejak dahulu kala memang jawabannya E gitu ya. Tahu gitu Anda nggak usah dengar khotbah ini, Anda pun sudah tahu gitu ya. Tapi maksudnya apa saudara E ini? E ini maksudnya adalah bahwa aku tidak akan kekurangan segala sesuatu yang aku butuhkan yang menurut gembalaku itu baik. Jadi gini saudara, semakin Anda hidup digembalakan oleh Yesus, keperluan Anda, kebutuhan Anda itu semakin align, semakin mirip, semakin sama dengan apa yang Tuhan pikir baik. Jadi kalau Tuhan tahu Anda sedang butuh financial yang lebih untuk sekolah anak, untuk apapun yang menjadi kebutuhan Anda, dan Allah pandang itu baik, Dia akan berikan kepada Anda. Pasti Dia akan berikan. Kalau Dia tahu Anda sedang butuh nasihat pulang ke Indonesia atau tinggal di Australia, dan Anda tahu itu kebutuhan Anda, Allah melihat itu baik bagi Anda untuk bergumul dengan Dia, maka Dia akan berikan jawabannya pada Anda. Sudah lihat itu? Jadi semakin Anda berjalan bersama dengan Allah, kebutuhan Anda itu semakin sama dengan apa yang Allah pandang baik bagi hidup Anda. Saudara, kita punya banyak kebutuhan. Daud pun punya banyak kebutuhan. Kalau Anda lihat ayat 4 tadi, waktu dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia butuh apa? Dia butuh sinar. Dia butuh terang untuk tahu di mana dia jalan, di mana ada bahaya dan seterusnya. Dan Tuhan memberikan itu karena itu yang dia butuhkan, saudara. Tapi mungkin Anda bertanya, loh tapi tunggu dulu, kenapa Daud bisa berjalan dalam lembah kekelaman in the first place? Does he need that? Apakah dia butuh itu? Ya. Dia butuh itu supaya dia tahu ada gada dan tongkat Tuhan yang dekat dengan dia. Saudara, kadang Anda merasa, Tuhan kenapa aku melalui kesulitan ini, orang lain enggak? Karena Tuhan tahu Anda butuh kesulitan. Anda butuh air mata menetes di pipi Anda untuk membersihkan segala macam hal yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Anda perlu pengalaman sulit. Anda perlu orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup Anda. Supaya apa? Supaya Anda semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara, itu sebab secara singkat John Newton itu memberikan intisari seperti ini dalam slide berikutnya. Everything is necessary that God sends. Nothing can be necessary that He withholds. Ini kalimat yang indah, saudara. Maksudnya gini, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebaikan hidup kita sendiri, Tuhan pasti kasih kepada kita. Pasti itu. Tapi segala sesuatu yang Dia tidak berikan, itu berarti kita nggak butuh. Segala sesuatu yang Dia tahan, yang tidak kita terima dari Dia, itu berarti Anda tidak butuh. Itu sebab jawaban doa Anda adalah no, you're not gonna get it, my son. You're not gonna get it, my daughter, because that's not what you need. Saudara, kadang saya ingin hidup yang lebih nyaman Tuhan, lebih mewah, lebih luxurious. Tuhan bilang no, karena kalau itu yang aku berikan, kamu akan lupa aku. Kamu akan lupa untuk bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Karena kamu semakin sibuk bekerja di profesi yang baru itu. Di posisi yang lebih naik itu. Itu sebabnya tidak ada promosi, tidak ada perpindahan kerja, tidak ada kenaikan hidup yang lebih layak. Karena engkau belum siap untuk itu. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan berikan, kalau itu Tuhan berikan, itu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Amin, saudara. Tidak ada hal yang Anda butuhkan yang Yesus tidak akan berikan kalau Dia pandang itu baik bagi Anda dan bagi kemuliaannya. Saudara, kalau kita punya gembala yang seperti itu, maka Anda bisa aman di dalam Dia. Anda bisa aman di dalam Dia. Dan bagaimana kita bisa memiliki gembala yang seperti itu, saudara? Mazmur 23 ini menunjuk kepada Yesus sendiri. Ini gospel connection-nya.
Karena Anda tahu, Allah di perjanjian lama itu mengambil titel The Shepherd, King of Israel. Sekarang Yesus di Yohanes 10 bilang, I am the good shepherd. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, akulah Allah, gembala Israel itu. Aku adalah Allah itu sendiri. Dan bukan hanya itu. Dia kemudian mengatakan, tanda gembala yang baik. Yang tidak dilakukan oleh gembala lain. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ini bukti yang konkret. Tidak romantis, teoritis. Tapi ini konkret dan praktis. Dan sudah terbukti di dalam sejarah. Anda baca buku sejarah. Anda akan lihat ada Yesus yang pernah berjalan di bumi ini. Dan mati di atas salib Romawi. Di zaman Pontius Pilatus. Yang kita selalu sebutkan dalam pengakuan iman rasuli. Itu berarti ini ada di dalam sejarah. Dialah gembala satu-satunya yang pernah merasakan bagaimana menjadi domba. Sembelihan. Sebagai korban penebusan dosa kita. Saya ulangi lagi. Tidak ada gembala di dunia ini yang pernah menjadi domba sekaligus. Yesus adalah satu-satunya gembala yang pernah menjadi domba sembelihan. Karena dia menggantikan kita sama seperti ketika Ishak mau dikorbankan oleh bapaknya Abraham. Lalu Tuhan bilang, tunggu dulu, jangan korbankan anakmu. Lalu dia menggantikannya dengan domba. Demikian juga Yesus menjadi domba pengganti dosa Anda dan saya. Yesus selalu bilang, itulah gembala yang baik. Itu sebabnya datanglah kepadaku, dengarlah suaraku, ikutilah aku, taatilah aku. Karena aku adalah gembala yang bukan hanya maha kuasa, tapi peduli dengan setiap Anda. Saudara, maukah Anda pagi ini datang kepadanya? Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, tahun ini mari kita berubah. Mau lebih berani berserah, bersandar kepada Dia. Kalau Anda belum Kristen, sudah lama mundur dari Tuhan, tahun ini jangan sama lagi dengan tahun lalu. Tapi sungguh-sungguh jadikan the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Sesuatu yang real dalam hidup Anda. Karena Anda membaca firman-Nya. Anda mendengar suaranya lewat firman yang Anda baca setiap hari. Anda berdoa kepadanya. Ada komunikasi. Itu baru dekat. Jadikan ini bukan hanya khotbah yang teoritis, tapi pengalaman keseharian Anda. Mulai malam ini, mulai besok pagi, Anda bilang, Tuhan, aku ingin mengecap betapa baiknya Engkau sebagai gembalaku. Mau saudara Anda melakukan itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.